tanpa sadar kita bertiga memakai baju warna biru Biru. tua. Definisi kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menemukan persamaan di setiap perbedaan yang paling ekstrim. Pada saat itu saya kuliah, tapi saya nggak kuliah. Oke. Jadi saya setahun 2 tahun saya bohong. Jarak 3 tahun setelah itu, saya udah ada dalam tubuh Slank. Yang mana Slank adalah satu band yang saya idolakan pada saat itu. Saya datang ke Potlot karena mengidolakan karya-karyanya. Kadas pun ada role modelnya. Ada role model, modelingnya. Betul. Dan itu lahirlah Slankers itu. Heart to Heart, sebuah jalan spiritual untuk menyapa setiap hati yang lepas dari ekosistemnya. Heart to Heart mencoba membaca logika angin untuk kembali kepada rasa ketuhanannya. Hari ini kita melihat sebuah titik Heart to Heart adalah bagaimana sebuah dialektika yang sederhana, yang simple, yang setiap hari, tapi tidak pernah tersentuh oleh sanat-sanatnya, oleh background-backgroundnya, oleh reason-reasonnya, dan oleh apa yang disebut cara kita menyapa kebenaran di setiap kesalahan yang terjadi. Tentu gagasan besar ini bersama sosok yang sangat luar biasa, Profesor Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah, luar biasa. Rasanya kok saya kayak jadi host ya. Memang Padahal host. bukan hasilnya Pak Ari. Saya mencoba hanya ingin bersama-sama Pak Ari mengajak kita bersama-sama untuk berdialog, tidak hanya sekedar apa yang ingin kita katakan. Tapi bagaimana jadinya masa depan yang akan kita capai. Dialognya di situ. Ada sebuah kebetulan, saya percaya tidak ada satu daun jatuh kebetulan, debu terbang atas izin Tuhan. Debu terbang atas izin Tuhan. Masya Allah. Tanpa sadar kita bertiga memakai baju warna biru tua. Yang menjadi logo di puncak Menara 165 di sini. Menjadi logo Benar, ESQ 165 di puncak sana. Ada ESQ selalu biru tua yang usianya sudah 26 tahun. Ini 26 tahun. Ya, jadi kita tidak Dan pernah ini di gedung ini. Di gedung ini. Warnanya biru. Warnanya biru tua, logo ESQ. Kita nggak perjanjian nih Pak. Luar biasa. Jadi ini benar bahwa tidak dalam kebetulan kita bertiga akan bicara nilai-nilai yang selama ini berbeda antara rock dan spiritual gitu. Rock dan spiritual. Luar biasa. Pak Ari, kita kangen bukan pada kata-katanya. Kita kangen karena kita merasa Pak Ari mengajak kita pada Qaulan Sadid, pada perkataan yang benar, pada uswah, pada mentor yang hari ini setiap kita saat ini berkaca. Tapi jangan lupa Pak Ari, kadang ketika kita berkaca kan wajah kita baru bangun tidur berantakan gitu ya. Kadang setelah mandi wajah kita juga bersih gitu. Nah, tamu kita itu ada dua sisi itu Pak Ari. Kadang satu waktu tampil menjadi cadas banget. Dan hari ini saya dengar tampil lebih spiritual dari kita-kita Pak. Lebih cool Mas ya. Ivan. Slank. Teman-teman terima kasih banyak nih. Saya diundang. Waduh, saya sangat bersyukur banget nih bisa ketemu di sini. Dia undang Pak Adit sama Pak Ari apalagi. Karena kan saya juga seringlah mengamati video-videonya Pak Ari sebagai proses belajar saya ke arah spiritual gitu. Dan hari ini saya diundang ke sini, wah ini satu rezeki yang luar biasa yang patut sangat disyukuri nih dengan pembicaraan ini. Saya pikir ya, Mas Iwan nggak mau tuh, datang ke sini. Ke gedung ESQ bicara spiritual padahal mewakili Slank. Enggak, itu dia. Saya setuju dengan yang Pak Ari bilang tadi. Enggak ada satu hal yang kebetulan. Jadi waktu pas ada WA itu dari Pak Adit, saya bilang ini bukan Pak Adit, ini dari Sang Maha Kuasa yang menggiring Pak Adit untuk WA dengan gagasan-gagasan ini. Wah,
Ini saya mesti sambut ini. Tidak ada debu yang berterbangan kecuali izin Allah. Betul. Tidak ada niat baik tanpa adanya izin Allah. Itu Betul, di Pak. Lauhil Mahfuz telah dicatat. Itu Pak. Berarti pertemuan kita bajunya sama, kita bisa bertemu dalam satu waktu yang sama, Iya. adalah heart to heart program ini. Dan di Menara 165, 165. yang di puncaknya tempat ibadah tempat tertinggi di Indonesia. Tempat tertinggi masjid di sana. Iya, di atas. Biasanya kan di bawah, di Iya, basement. betul. Basement biasanya Pak. Kalau Iya. Oke. Jadi Langsung kita bukan kebetulan. rasakan spiritualismenya dari Mas Ivan. Mas Ivan, simpel Iya. aja Mas Ivan. siap. Setahu saya, slang itu mewakili suasana yang cadas. Mm-mm. Bukan suasana yang spiritual itu, Pak Ari. Sepertinya. Benar ya? Iya. Yang cadas tapi nggak spiritual. Iya. Tapi menurut Pak Ari, mau melihatnya gimana nih? Ada spiritual, ada yang cadas. Jadi gimana nih Pak Ari? Definisi kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk menemukan persamaan di setiap perbedaan yang paling ekstrim. Menarik ini. Sekarang kita hanya tahu Dan ini dipertemukan hari ini. dengan warna baju yang sama. Oke. Apapun alirannya, apapun alirannya, kita punya kesamaan hari ini. Yang satu rockers, yang satu spiritualis. Oh, Jadi Saya dalam musik pertimbangan- cerdas, spiritual cerdas. luar biasa. Jadi spiritual yang cadas, sesuatu yang cadas juga merasakan spiritual. Betul. Iya. Kalau demikian, mengapa saya lihat slang hari ini Ya. setelah 40 tahun memberikan warna di Indonesia, Hmm. perjalanannya menuju pada nilai-nilai yang disebut spiritual. Ya. Cerita dulu Mas, sebelumnya seperti apa kehidupannya Mas Ivan dan teman-teman itu ya? Ya, kalau saya lihatnya saya sebagai anak manusia gitu kan, yang lahir dengan prosesnya, yang sampai akhirnya saya dipersatukan, dipertemukan di dalam tubuh yang bernama slang. Oke. Gitu. Itu menurut saya dengan kejadian seperti itu maknanya sangat spiritual banget buat saya. Oke. Karena jadi ada cerita sebelumnya, pada saat itu sebelum saya bergabung sama slang, saya udah dalam komunitas itu kan. Oke. Pada saat itu memang saya kuliah, tapi kuliah saya ngawur. Saya Ngawur. lebih ngawur tuh maksudnya Ngawur aja bisa diriin slang. karena kuliah konsentrasinya lebih kepada bermusik, berproses ke musik. Oke. Terus saya langsung bilang pada saat itu saya kuliah, tapi saya nggak kuliah. Oke. Jadi saya setahun 2 tahun saya bohong, bahwa saya bilang dari rumah kuliah, tapi saya nggak kuliah. Satu saat saya tercerahkan. Oke. Saya ketemuin ibu saya Hmm. ketemu sama ibu, mengatakan jujur bahwa saya udah nggak kuliah. Oke. Terus pada saat yang bersamaan saya bilang, tolong restui saya mau hidup di musik. Gitu. Apa responnya Ibu? Langsung dipegang kepala saya, Langsung. langsung dipegang restunya. Artinya setuju? Restu, sangat sudah meridoi. Luar biasa. Jadi restu orang tua, apapun pilihan anak, menjadikan doa yang Iya. dijabah. Betul Pak. Itu sampai akhirnya saya jarak 3 tahun setelah itu, saya udah ada dalam tubuh slang. Yang mana slang adalah satu band yang saya idolakan pada saat Iya. itu. Saya datang ke Iya. Potlot karena mengidolakan karya-karyanya. Slang. Karena pada sesi yang kedua datangnya, Iya. pada 5-10 tahun pertama ya. Iya. Iya, itu dia. Maka dan kenapa saya ada di situ? Ibaratnya kalau musisi kan pasti ada proses dia akademik bermusik. Saya juga, saya bukan musisi yang akademik. Saya musisi yang belajar dari bergaul dari. Tapi suasana hari itu, Mm-mm. 10 tahun pertama ketika Mas Ivan masuk, selain kehidupannya kan sangat anak muda yang Iya. cerdas, yang Iya. semau gue dan seterusnya. Iya. Bukan kehidupan yang saya lihat hari ini gitu. Betul. Apa yang kepikir saat itu akan menjadi musik yang besar di Indonesia seperti ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau saya lihat ya, kan saya masuk di slang ada di tengah-tengah gitu kan. Slang pada saat saya masuk sudah mempunyai 5 album.
Di dalam album-albumnya Slank, itu kan Slank punya narasi, punya cerita atas ketidakadilan, Ya, eh, bicara tentang alam, ya. itu. Jadi ada ketidakpuasan lah di situ. Yang makanya akhirnya itu dia jiwa rock itu jiwa ngeberontak Slank untuk menembus pagar-pagar Ya. yang tidak kita sepakati pada saat itu. Terabas saja. Kita terabas gitu. Saya ingin tanya ke Pak Haris. Ya, silakan. Secara spiritual, seringkali orang menemukan, mencari sesuatu kan juga menterabas, juga mengalami proses seperti itu. Iya. Ini kembali kepada Tuhan, ini kembali kepada sisi opposite-nya loh, Pak. Iya. Maaf, saya bisa katakan begitu ya. Iya. Berarti Slank pada saat itu menjadi kumpulan pemain musik, orang-orang yang memang menterabas segala sesuatu, sehingga seakan-akan semuanya jadi halal gitu. Betul. Karena pada saat itu rock tahun 90-an itu punya kesamaan pola cara bertutur pada saat itu. Pak Apa Ari. yang dituturkan? Yang dituturkan gaya-gaya rock Malaysia, rock pop rock pada saatnya gitu. Sementara Slank keluar dengan lirik dan cara bertutur yang beda. Ada gue, ada lu. Dulu nggak ada dulu. Nggak rock. ada nilai spiritualnya. Nggak ada dulu. Tapi justru sebenarnya dengan gue dan lu ada nilai spiritualnya. Oh, malah lebih. Justru karena ada satu value yang disampaikan. Itu yang selalu saya pikir konsisten yang selalu disampaikan sama Slank adalah value. Gimana Pak Ari? Ini ilmu pertama spiritualitas yang diajarkan oleh Ivan. Praktisis musik. Belajaran yang sangat berharga buat Indonesia. Ya. Jadi spiritual itu adalah sebuah keseimbangan kesejatian. Keseimbangan kesejatian yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena dia adalah hukum alam yang Tuhan ciptakan. Contoh keadilan. Contoh kebenaran. Oke. Dia tetap abadi seperti jenis musik rock yang cadas. Tidak bisa dirubah-rubah. Ketika orang mencoba merubah itu, pasti alam akan bereaksi, aksi menreaksi. Gitu. Nah, reaksi alam itu tidak ada yang mewakili. Ada yang mewakilinya dengan demonstrasi, ada yang mewakilinya dengan pemberontakan, ada yang mewakilinya dengan kemarahan, dan ini diwakili dengan rock, diwakili oleh Slank, dan menerobosnya dengan keindahan diri manusia, yaitu aku dan kamu. Selama itu orang melihat jabatanmu apa gitu kan, posisi hanya apa. Tapi ketika aku dan kamu, ini adalah arofahnya gitu. Ketika baju terindah manusia kan adalah baju berwarna putih tanpa simbol. Putih tanpa simbol. Tanpa simbol. Artinya aku apa? Dan kamu. Aku dan bersih. Kalimat bersih. Dan itu adalah pemberontakan pertamanya Slank gitu kan. Waktu itu Slank menerjemahkannya kehidupannya seperti apa? Kan kehidupan Anda cukup, maaf nih, tidak terstruktur, ya tidak terpola. Kok masih profesional saat itu menggarap lagu-lagu dengan cukup bagus, dengan framing yang saya pikir yang tadi cukup radikal itu. Kalau menurut saya Pak ya, Slank berekspresi dalam kondisi seperti itu dengan caranya gitu ya, dan dengan kehidupan yang tadi menurut mungkin ruwet lah gitu kehidupannya. Tapi kalau menurut saya pada saat itu emang zamannya di luar kita yang musisi pun juga punya kegelisahan yang sama. Ruwet juga sebenarnya. Spiritual. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat Tuhan, itu kan selalu ada pertentangan. Ada memulai, ada mengakhirkan, ada mematikan, ada menghidupkan, ada kedamaian, ada hukuman, dan titik keseimbangan itulah titik keseimbangan spiritual, dan itulah sebuah proses pencarian anak manusia melalui Mas Ivan Slank, dan itu membuktikan hukum ketetapan energi bahwa manusia akan selalu mencari titik itu, dan yang saya syukurinya tadi kan waktu awal pembukaannya. Mas Adit itu ada yang berakhir dengan kedukaan dan kesedihan, ini berakhir dengan keindahan gitu loh. Kegelisahan apa yang menjadikan satu saat Slank akan menyadari adanya
hijrahnya, ada transisi yang seperti hari ini dipertontonkan slang lebih humanis, lebih spiritual dibanding slang-slang sebelumnya. Apa karena usia atau kesadaran itu milik satu teman-teman satu seluruh personil slang Ya, yang diceritakan oleh Pak Ari tadi? ya kan sudah menjadi rahasia umum ya Pak. Dulu slang itu di era sebelum tahun 2000 Iya. kita pernah terjerembab di dunia narkotika lah Ya. itu. Tapi pada saat 98, 99, menjelang 2000 kita sebenarnya udah resah banget bahwa kita pun tahu pada saat kita melakukan itu hati kecil kita juga ini kapan selesai Iya. gitu. Iya. Sampai akhirnya di tahun 2000 dengan pertolongannya Bunda Yvette Iya. yang luar biasa, dengan sayang yang luar biasa, yang Iya. ibunya Bim Bim yang saya udah anggap sebagai ibu sendiri, itu tarik kita semuanya. Ayo kita sama-sama kita rehabilitasi di rumah. Tapi salah satu penyebab itu yang membuat kita jadi berpikir berkali-kali adalah tindak tanduk kita tuh diikutin, Pak Adit. Gaya pakaian, pakai topi, pakai dompet ada rantainya, semua slankers ngikut. Iya. Oh, Pada saat ada role model. Iya. Jadi Tapi cadas. Cadas. Jadi cadas pun ada role modelnya. Ada modelingnya. Betul. Dan itu lahirlah slankers itu. Kan? Betul. Jadi pada saat kita punya kebiasaan buruk pada saat itu pun diikutin juga Pak Adit. Itu jadi satu beban moral kita ya. Wah ini kita mesti selesaikan. Kalau enggak kita bikin ini seenak-enak nggak bisa. Kita ada ngikutin. Akhirnya kita menyadari. Ada kesadaran di situ. Iya. Akhirnya kita menyadari itu. Alhamdulillah tahun 2000 awal itu kita bisa rehabilitasi. Dibantu sama keluarga kita, bantu sama Bunda Yvette. Kita bisa keluar dari situ. Dan pada saat itu juga banyak slankers yang datang ke Potlot dengan orang tuanya. Kan pada saat itu kan kita declare, kita sembuh. Gitu kan. Itu pada slankers pada datang sama orang tuanya. Bu, anak saya juga pengen sembuh. Oh, jadi pola hidupnya pun diikuti oleh mereka. Iya. Tidak hanya model Bukan pakaian, model stylenya. Iya betul. Cuma gaya hidup Kebiasaan juga ikut, iya gitu. betul. Lifestyle. Apa yang dilakukan oleh slang? Ya pada saat itu kita pertama kali kita berhenti, kita declare bahwa kita sudah berhenti. Jadi tolong. Anda nggak dibenci saat itu? Oh iya, ada. Oh, kelompok yang tetap menginginkan Iya betul ada. pengedar sabu-sabunya. Betul. Selalu ada ya. Selalu ada. Ya itu mungkin bandar-bandar itu wah ya gue nggak ada ini lagi deh, nggak ada marketing lagi gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan sembuh. Banyak slankers dengan orang tuanya datang. Akhirnya kita pikir kita bisa sembuh itu kan waktu itu kita beli obat harganya puluhan juta. Oke. Tapi slankers ini gimana nasibnya? Akhirnya waktu itu kita bikin rumah rehab. Kita bikin rumah rehabilitasi, kita kerjasama dengan Dr. Aisyah Dahlan. Iya. Dr. Aisyah Dahlan. Kita bikinlah rumah rehabilitasi. Kalau nggak salah itu bisa sampai nampung. Slang sampai buat inisiatif untuk rehabilitasi. Iya, dengan Bunda Yvette pasti. Bunda Yvette. Dengan kapasitas itu antara 200 sampai 300 orang. Kita tampung mereka. 200-300 orang. Kita tampung setiap mereka. Sessionnya. Iya, kita Di tampung. Potlot apa di mana? Di Potlot pada saat itu. Ya. Kita tampung mereka dan gratis. Dan sampai saat ini masih ada tempat rehabilitasinya. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang dilakukan proses rehabilitasi? Butuh pendampingan, butuh mentor. Tadi butuh uswah, satu role model. Iya. Ternyata butuh mentor juga untuk sampai pada menyempurnakan apa-apa yang salah tadi ya Pak. Iya betul. Dari sisi Pak Ari sebagai spiritualism moment mentor itu. Ya manusia itu memang dilahirkannya seperti salamnya slang. Peace. Iya. Salamnya Pak Ari kok tahu salamnya? Tahu. Slang kan suka. Slang senior. Oh, slang juga nih. Ternyata ini bisa ke bawah. Ternyata Pak. Jamaahnya coba sudah jaga. Peace. Benar Pak. Peace itu kan nama Tuhan. Oke. Assalam. Assalam. Assalam selama. Bahkan kalau dalam sapaan, assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Betul. Peace. Peace. Salam. Jadi memang manusia itu memang nggak pernah lepas dari nilai spiritualitas terdalam. Iya. Kerinduan manusia. Betul.
Tapi ketika kerinduan itu tidak terpimpin dan tidak terbimbing, dia mencari dengan gerakan gravitasi alam untuk mencari titik peace itu. Ada yang melalui narkoba lah, ada yang melalui rantainya dipegang lah, ada yang dengan musiknya lah. Ya. Nah, titik itu kita salut sama Mas Ivan Sleng. Ketemu Dan bisa melewati fase tersusah itu. Iya. Artinya ikroknya terjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikroknya terjawab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ciluknya terjawab dengan ba. Oke. Kan anak kecil ciluk, ba. Ba-nya ketemu. Ciluk, ba. Itu dari kecil. Kalau nggak ketemu ba-nya gimana, Pak? Itu spiritual illness, spiritual alienation, dan dia bisa mati di nggak nyampe. Dan orang nggak pernah tahu titik baknya itu kurang 1 langkah, kurang setengah langkah, kurang sedikit lagi, tapi seringkali berhenti usahanya, Pak. Nah, jadi orang-orang yang masih ciluk butuh bak itu jalan aja terus. Coba tanya semua anak manusia bangsa apapun ya, di Jerman kukuk ba, bahasa Jepangnya inai bah. Nah, ketika orang ciluk kan orang jadi gila itu, cari mana dia ciluk. Dia nggak ketemu, dinamis. Pasti semua anak pernah nggak ketemu ba udah. Kalau dia enggak, dia akan menderita penyakit disebut spiritual illness, spiritual emptiness, spiritual alienation. Dan ketika itu kosong, obatnya narkoba. Oke. Obatnya narkoba. Karena dia kegelisahannya. Beliau melewati itu. Ya, teman-teman. Tapi syukurnya di balik narkoba ada energi isnya itu masih hidup itu. Sampai titik enlightenment, pencerahan, dan lahirlah New Ivan hari ini. Baknya itu hilang, pernah merasa si ciluk udah nyari gak ketemu-temu. Pasti pernah, Pak. Apa yang dilakukan? Kita terus jalan aja. Kita terus jalan aja dan ikhtiar dalam rangka pencarian. Kayak misalkan saya ya kita jalan aja. Cuman dalam satu saat ada satu kejadian yang mana kematian itu menjadi satu kepikir titik balik. Nggak takut nggak mati nggak takut. Nggak takut mati maksudnya. Bukan takut matinya. Okay. Pada saat mati itu hadir, kita siap nggak dalam kondisi spiritual seperti apa pada saat itu terjadi. Dan itu saya tahun 2009 mendapatkan pengalaman itu. Dan saya makanya saya langsung 2009 tuh sebelum umur 30. Siapa yang menjadi penguat di antara personil Sleng saat itu? Untuk tetap menuju pada perubahan sampai ke ciluk baknya dari yang diceritakan. Siapa? Kita masing-masing sih. Ada kesadaran? Ada kesadaran itu. Kita masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, itu pada saat 2009, 2010, saya udah mulai. Saya waktu itu mikir nih, wah ini kalau misalkan sholat misalnya sholat kan, wah ini saya mesti berarti setiap hari ya mesti sholat ya, berarti mesti 5 kali ya, sempat mikir gitu kan. Kalau dulu sempat nggak kepikiran itu kan. Wah ya udah, saya jalanin itu, hingga makin kencang saya 2012 saya coba udah langsung aja deh saya naik haji. Saya haji aja langsung. 2011 saya umroh dulu, habis itu langsung haji aja. Wah itu. Untuk keluarga apa respon? Wah alhamdulillah saya haji, saya ajak 2 jimat saja nih, ibu saya sama istri. Jadi saya bertiga tuh. Wah itu jadi suatu hal yang luar biasa pada saat itu. Gitu. Tonggaknya di saat itu. Iya. Tapi dengan itu kan bukannya berarti selesai proses pembelajaran saya untuk menggali itu gitu. Ternyata ya saya sampai saat ini pun masih belajar. Dan alhamdulillah proses belajar saya makin diperkuat dengan ketemu saya sama Pak Ari sama Pak Adit ini luar biasa. Tidak semua orang bisa sampai pada yang dikatakan Pak tadi, ciluk. Mbak. Saya ingin bertanya lagi. Kegalauan-kegalauan apa yang Mas Ivan rasakan? Yang menjadikan ada pikiran ya udah withdraw, tarik diri, udahlah. Gini juga nggak apa-apa, gue kan tetap Sleng, tetap dikenal, dan Slengkers ini kan sangat loyal sama entitas Sleng ini. Dan jumlahnya sampai berapa ribu? Wah, kalau kita berandai-andai ada 20% lah populasi Indonesia. Ya. 20%.
Generasi gelisah mencari spiritualitas. Artinya ini kan yang berubah tokohnya. Iya. Padahal Iya. tokoh itu kadang kehilangan identitas dan kehilangan jati dirinya. Iya. Ketika takut dia berubah. Iya. Kan gitu ya, Pak. Dia bisa jadi, kayak gini nanti dirubah, saya ditinggalkan. Iya. Nah, ada perasaan takut seperti itu nggak? Enggak. Kenapa? Maksudnya gini, bukan takut sih, tapi justru saya gini, apa yang saya dapat, apa yang saya rasa, apa yang saya ada di sekitar saya itu ya slang, dengan teman-teman slang, dengan Bim, dengan teman-teman slankers, terus ada apa lagi saat ini nih saya ketemu sama Pak Ari, ini satu kemewahan yang luar biasa buat saya, yang sangat patut untuk kita syukuri. Ya. Itu Memaknai fase ini dalam perubahan spiritual disebut fase apa ya, Pak Ari? And Saya like- sedang khawatir, Pak iya. Ari. Orang ketika cari-cari nggak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya tadi empty. Illness. Lalu dalam perjalanan cari-cari dia nggak tahu sampai kapan ini. Sampai kapan? Energinya habis, Iya. harapannya pupus, Iya. dan mereka kehilangan apa yang disebut sebagai way of life-nya. Iya. Fase ini Iya. apa yang ingin Pak Ari sampaikan kepada saya, kepada kita Iya. semua, Pak Ari? Fase ini kan disebut dengan fase enlightenment, gitu ya. Enlightenment. Pencerahan. Sebenarnya slang ini kan dibimbing oleh Sang Maha Cahaya. Iya, gitu. betul. Dibimbing. Beruntung Mas Ivan dibimbing oleh Sang Maha Cahaya yang menuntun. Tuntunan itu yang membawa Mas Ivan ketemu Sang Maha Cahaya itu, An-Nur. Gitu. Dan tidak semua seberuntung ini. Gitu. Tidak semua bisa menemukan. Sebagian itu dia tidak ketemu sampai titiknya. Dan saya yakin di luar sana masih banyak yang nggak ketemu. Apa yang ESQ atau Pak Ari ingin lakukan, ingin sampaikan? Itulah mengapa saya 25 tahun ya. Terus di luar sana masih ada jutaan lagi tuh. Mas Ivan lain gitu ya. Yang nggak ketemu. Yang Padahal nggak dia ketemu. pingin baknya tadi ingin ketemu. Tidak ada permainan ciluk tanpa bak. Betul kan? Itu Tidak. sebagai rasa optimisme kita. Iya. Dan itu ada pada fungsi otak gut spot di sini. Temporal lobe. God spot. Gut spot. Itu ditemukan oleh Michael Persinger pada tahun 1980. Nah, otak itu tuh berdenyut untuk mencari. Ketika itu tidak ketemu, diambil gitar, dia nyanyi dengan rock gitu kan. Ketika itu nggak cukup, diambil narkoba untuk derita tekanan pencarian itu. Dan ketika pada titik optimum, maka Sang Maha Cahaya memberi sinar di hatinya gitu. Itu hidayah itu. Hidayah. Bayangkan kalau seluruh anak muda Indonesia dapat seperti ini. Mas Ivan ini. Ya, di acara hari ini ya, Teman-teman mudah-mudahan yang menyaksikan ini ya. Ini bukan hanya kepada rockers, tapi semua mungkin juga para pengusaha yang masih ciluk-ciluk nebang hutan gitu kan. Atau Ciluk-ciluk nebang. ciluk-ciluk. Ciluk-ciluk ngerusak alam gitu ya. Iya. Ciluk-ciluk ngerusak ekonomi. Oke. Dia harus ketemu baknya dan di situ selesai hidupnya. Betul. Dia selesai. Ya. Jadi ternyata pencarian hakikat itu bukan pada uang, bukan pada jabatan, bukan pada ketenaran, bukan kepada ketika kita diikuti slankers, tapi ada kebenaran di luar itu gitu kan, yang keindahan kebahagiaannya itu tidak bisa dihitung dengan apapun. Nah jadi mungkin Tuhan itu kan bicara sama kita 4 cara. 1 melalui ayat-ayatnya, gitu ya. 2 melalui nabi rasulnya. 3 melalui alam, dan 4 melalui kejadian. Sehingga kejadian Mas Ivan ini adalah ayat-ayat ilahi yang diperlihatkan kepada semua yang menyaksikan podcast hari ini gitu. Ya mudah-mudahan dulu dengan rock gitu ya, menggoncang batin manusia untuk mencari peace gitu kan, atau assalam Sang Maha Damai. Sekarang sama tujuannya, dulu dengan rock, sekarang dengan spiritualitas mencari nilai kedamaian juga. Sama, substansinya sama. Substansi heart to heart. Mencoba
merefleksikan setiap satu situasi yang belum sampai pada titiknya, Iya, mereka kehilangan apa yang disebut cahaya. cahaya. Pada prinsipnya Tuhan menciptakan cahaya, tapi Iya. kadang redup. Iya, Kadang cahaya itu sangat kecil. iya, Nah, heart to heart mencoba menjadikan cahaya yang redup ini mulai kembali ada harapan. iya, Ada sebuah keyakinan iya, bahwa ada jutaan orang di luar sana ketika mendengar Mas Ivan tadi cerita, iya, ada momentum bahwa bisa jadi selangkah lagi mereka ketemu cahaya itu. iya. Betul. Bisa jadi masih 2 langkah, yang penting tidak boleh berhenti Berhenti. pada titik itu. Sampai ketemu titik Ya. enlightenment cahaya di atas cahaya itu. Enlightenment. Di atas cahaya itu. Iya, di atas cahaya itu yang disebut cahaya di atas cahaya. Nurut ala Cahaya nur. di atas cahaya. Karena slankers itu cahaya pada saat itu. Ketenaran itu cahaya pada saat itu. Tapi beliau menemukan Di atas itu ada cahaya lagi. yang lebih menenangkan. Lebih menenangkan dan sejati. Sejati. Perasaan Spiritual. Mas Ivan seperti itu hari ini? Iya, wah. Karena kan gini, banyak ya, termasuk saya gitu, mungkin teman-teman juga gitu, bahwa kadang yang bisa yang bisa membuat resah, gitu. Sebenarnya cuma kekhawatiran aja, kekhawatiran terhadap apa? Terhadap hal-hal yang belum kejadian sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita bisa mawas diri, kita ya kayak saya dengan pertemuan hari ini tuh sangat saya syukuri. Saya punya kaki, alhamdulillah masih bisa jalan dari rumah ke sini. Saya punya ada jari lengkap sehingga saya masih bisa bermain musik, dan itu saya udah runut syukur. Itu tuh saya lagi belajar buat jurnal syukur setiap hari. Saya Membuat jurnal syukur setiap hari, karena kadang-kadang kita lupa sama hal itu. Kita bisa bangun bernapas aja tuh udah syukur luar biasa. Kita bisa ke belakang gitu ya, untuk buang air, itu udah satu nikmat yang luar. Sebenarnya tugas itu cuma itu doang kok. Sementara Allah udah memberikan sesuatu ini, nikmat itu, tinggal bagaimana kita kesadaran sebenarnya terhadap nikmat-nikmat itu. Terus udah kita jalan, ya Allah aku ridho, aku ngikut aja. Dengan semestanya akhirnya ini luar biasa nih, momen ini nih luar biasa, magical moment menurut saya. Kesadaran paripurna selalu mengajak kita kepada titik berkontemplasi kepada Tuhannya, kepada Robnya dengan rasa syukur. Rasa syukur adalah bentuk gateway kita untuk menetapkan keyakinan kita untuk berani melangkah mencari cahaya di atas cahaya. Benar kira-kira? Betul. Jadi rasa syukur itu ada 3 dimensi. Rasa syukur ada 3 dimensi. 3 dimensi. Dimensi fisik, oh saya punya tangan nih, saya syukur. Dimensi kedua, dimensi emosi, aduh kita punya teman yang baik, ini syukur. Tapi ada dimensi ketiga, syukur yang paling tinggi, yaitu bahwa syukur itu non materi, yaitu sifat rasa bersyukur. Dan bersyukur bersumber dari sifat-sifat ilahi asakur. Asakur ada satu sifat dari Asmaul Husna yang 99 ketika dia mencapai titik itu. Kenapa saya mendapat kebahagiaan ini? Dia menemukan asakur. Dan Tuhan menyapanya dengan namanya asakur ke batinnya. Itu, ya. Ada sesuatu yang tumbuh. Terkoneksi Pada frekuensi. Ketika frekuensi tertentu, beliaunya katanya kan, kalau aku datang padamu sejengkal, aku akan datang padamu sehasta. Kalau engkau datang padaku sehasta, aku akan datang padamu sedepa. Kalau kau datang padaku dengan berjalan, aku berlari. Jadi ketika Mas Ivan itu dia berjalan sedepa, kemudian berjalan, dia datang berlari, dipeluk dirinya oleh asakur. Dan itu kedamaiannya.
Apabila semua penyanyi rock itu dikumpulkan, mau Pink Floyd kayak, mau The Beatles kayak, atau seluruh musikus dunia dikumpulkan, Ya. nikmatnya itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat asyakur yang hidup di hatinya Mas Ivan hari ini. Masya. Jadi bayangkan Freddie Mercury yang begitu disapa, kemudian semua gitu. Ya. Pink Floyd, Mick Jagger, semuanya. Nikmat bahagianya itu dikumpulkan dari semua rockers dunia. Dibandingkan satu titik cahaya dari asyakur di hati. Gak ada bandingannya. Ini disebut sebagai dignity statement ini. Ya. Kalau semua dapat itu, selesai Indonesia ini. Selesai. Masya Allah. Saya sudah cukup. Tanya Mas. Sudah cukup dengan ini semua. Betul Mas Ivan? Bahkan jarinya pun, saya sudah cukup. Saya jalan ke sini, saya sudah cukup. Saya ketemu dengan Mas Adit, saya sudah cukup. Bayangkan kalau itu. Inilah yang disebut dengan spiritual capital, modal akhir Indonesia. Ya. Spiritual capital mengajak kita pada level orang-orang yang telah selesai dengan dirinya. Orang yang selesai dengan dirinya, muncul perasaan yang menggetarkan dengan rasa syukur. Dan rasa syukur tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang saling menguatkan. Ya. Hari ini 3 penjuru pemahaman atas storytelling masing-masing menjadi bagian dari spirit story dari Mas Ivan. Dan yang saya suka dari Pak Ari tadi mengatakan bahwa menggetarkan cahaya di atas cahaya adalah ketika orang telah selesai dengan dirinya dengan satu kata, rasa syukur. Mampukah kita semua menghadirkan itu melalui diskusi kita, ngobrol santai kita hari ini bersama Mas Ivan, bersama Pak Ari, bersama kita semua, kita jadikan momentum hari ini untuk merasakan bahwa masihkah Anda punya keyakinan yang harus diperjuangkan, yang harus tetap diyakini bahwa rasa syukur itu akan menjadi bak ketika permainan ciluk bak itu terjadi. Karena ciluk tanpa bak kita tidak akan pernah sempurna dan menderita. Kadang kita orang yang cadas seperti Slang, tapi penuh dengan spiritual. Kadang spiritual kita juga harus terasa cadas, Pak. Agar mengakar dalam hati kita, agar getaran-getaran penghuni langit itu terasa sampai apa yang kita syukuri. Luar biasa ini. Alhamdulillah. Mas Ivan, terakhir ada yang ingin sampaikan untuk sebagai penutup heart to heart diskusi kita tentang hati, tentang perubahan, tentang rasa dalam storytelling seorang Ivan. Iya. Ini kan yang tadi bicara itu adalah proses. Ya. Proses kehidupan. Proses kehidupan saya banyak, alhamdulillah. Saya mengalami fase-fase ini, fase kegagalan. Fase kegagalan nih jangan main-main nih. Ternyata ini dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Saya termasuk orang yang dibesarkan dari hal-hal ini semuanya. Fase-fase ini. Dan satu titik saya menjadi orang yang sedang belajar bersyukur. Dan saya juga lagi mencoba terus merawat rasa syukur ini terus besar. Rasa syukur pun harus dirawat. Mesti dirawat. Mesti disadari setiap saat. Karena nikmatnya Allah tuh setiap saat, setiap detik. Setiap per mili-mili detik itu nikmatnya. Tinggal bagaimana kita bisa menyadari bahwa ini adalah nikmat Allah yang patut disyukuri. Ya semoga insya Allah teman-teman di rumah, teman-teman Slankers bisa menjadi orang yang belajar untuk menjadi orang yang pandai bersyukur. Ini ajakan kepada ekosistem Slack agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kesadaran seperti ini dalam sisi spiritual apa Pak? Ini dalam adalah nikmat dimensi rasa yang diberikan kepada orang pilihan. Ada orang yang bisa mengucapkan syukur dengan kata-kata.
ada yang bisa mengucapkan syukur dengan nas-nasnya yang sangat kuat dengan pendidikan yang tinggi. Tapi Mas Ivan ini mampu merasakan syukur adalah Asmaul Husna. Mas Ivan secara lisan mengucapkan bahwa saya harus merawat rasa syukur. Padahal yang saya tangkap secara spiritual, Mas Ivan sudah mengatakan, aku merawat asma-Mu as-Syakur dalam batinku. Masya Allah. Damaikan aku, tenangkan aku, bimbing aku. Ini kisah percintaan seorang rockers dengan Tuhan yang maha pengasih, penyayang. Hari ini kita menyaksikan Allah mendemokan cintanya kepada Mas Ivan. Ya. Memaparkan cinta kasih sayangnya kepada Mas Ivan. Saya jujur, saya makin jatuh cinta sama Tuhan. Dengan apa yang cerita? Dia nggak punya, dia nggak membeda-bedakan mau rockers, mau ulama, mau apa. Dia pilih Mas Ivan. Dan lalu didudukan oleh Mas Adit di sini untuk paparkan untuk Indonesia, ditularkan. Semoga lahir lagi ribuan, jutaan Ivan-Ivan di Indonesia yang mendapatkan pencerahan. Hanya satu sifat asyakur, maka cahayanya menebar kemana-mana. Masya Allah. Sehat selalu Mas Ivan. Luar biasa. Teman-teman semua, sahabat heart to heart, selain di ujung rasa syukur. Bila rasa syukur itu dimulai dari titik di mana getaran Asmaul Husna menyapa setiap hati, maka rasa syukur itu pasti akan ada di mana dia menemukan kenalinya dan menentukan di langkah yang mana, di titik yang mana rasa syukur itu akan datang padamu. Jadilah kita orang-orang yang selesai dengan diri kita, belajar dari sosok Pak Ari Ginanjar adalah bagaimana kita merefleksikan setiap tindakan itu menjadi sebuah nilai, dan nilai itu menenangkan jiwa. Nilai itu adalah cahaya, dan ketika hati, perbuatan, dan keikhlasan, maka cahaya di atas cahaya adalah rasa syukur yang paripurna. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa. Pak Adit, Sederhana, Pak Ari. tapi membuat kita terasa luar biasa. Pak Ari, mudah-mudahan ini kali pertama episode ini. Perdana menghadirkan Mas Ivan, dan tidak ada skenario apapun, semuanya mengalir. Tidak ada rancangan apa-apa. Tidak ada rancangan apapun. Allah menggetarkan ini semua Iya. menjadi topik rasa syukur. Cahaya di atas cahaya. Amin. Spiritual yang Amin. cadas, seperti cadasnya musik slang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Adit. Siap, makasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Luar Adit. biasa. Pak Adit. Luar biasa. Terima kasih. Wah. Terima kasih banyak ya.